Kok ini nggak masuk sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung Iya tuh dalam nggak dibalik acara ya. Iya Sosialisasi bener, iya Kebijakan bener. Intervensi Percepatan Penurunan Lu siapa? Stunting tahun Lu siapa? Gua. 2023. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang kami hormati Dari Direktur kelasnya pak. Jenderal Kesehatan Masyarakat, Ibu Maria Endang Sumiwi, yang kami hormati para pejabat Masa nggak pak? pimpinan tinggi media dan Oh. pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang kami hormati para tamu undangan lintas sektor kementerian dan lembaga, yang kami hormati para pakar dan akademisi, mitra pembangunan, serta organisasi profesi, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang kami hormati para narasumber dan moderator, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenannya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Dan menjadi suatu kebanggaan bagi saya Desita untuk dapat menjadi pemandu acara pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, untuk mengawali rangkaian acara, kita akan ikuti bersama sambutan Menteri Kesehatan bersamaan dengan membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Menteri, kami persilakan. Endang, Ibu Dirjen, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Palestina kita hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan secara formal ke Bapak Ibu sekalian mengenai hasil survei status gizi Indonesia. Ini terkait dengan stunting. Untuk informasi Bapak Ibu, sebelumnya survei status gizi Indonesia ini dilakukan 3 tahunan ya. Dan saya minta ke teman-teman, karena waktu kita singkat, di tahun 2024 Bapak Presiden minta turun ke 14%, jadi kita akan lakukan ini tahunan. Jadi 2021, 2022, 2023, dan 2024 akan kita lakukan tahunan. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa survei ini memang sifatnya survei ya, jadi tidak 100% by name by address diukur. Kenapa kita pakai survei, metode survei, bukan metode sensus? Karena memang kita belum mampu untuk melakukan sensus secara rata di seluruh provinsi. Sehingga akan kesulitan kalau kita melakukan sensus di satu provinsi, provinsi lain tidak bisa melakukan sensus karena memang infrastrukturnya tidak memadai. Sehingga membandingkannya jadi akan agak sulit. Yang kedua, memang metode survei ini sudah kita lakukan beberapa kali ya sejak 10 tahun yang lalu. Sehingga kalau ada perubahan dari metode pengukuran, itu akan mengakibatkan tidak konsistennya dari data, nanti akan membingungkan masyarakat. Nah, untuk beberapa provinsi yang memang sudah advance, sudah maju dari sisi pengukuran stuntingnya, sudah memang hampir 100% bisa by name, by address, rencana kami memang tahun 2023 ini akan kita sandingkan. Jadi hasil dari SSGI seperti apa, hasil dari sensus atau pengukuran langsung seperti apa dalam masa transisi. Karena kami harapkan memang nanti ke depannya, kalau bisa 2024, kita lakukan di 2024 ya, tergantung kesiapan infrastruktur yang merata di seluruh provinsi. Tapi kalau belum bisa, ya kita sandingkan saja. Kan kita sekarang sudah bagikan semua alat timbangan dan antropometri ke seluruh posyandu. Jadi setidaknya infrastruktur alatnya sudah sama. Yang perlu kita lakukan sekarang apakah metode pengukurannya oleh para kader juga sudah disiplin sama. Itu kalau disurvei kita bisa pastikan. Nah, kalau itu dilakukan sensus oleh masing-masing kabupaten kota, kita harus pastikan metode pengukuran dan pelaporannya juga sama. Nah, itu kita harapkan di tahun 2023 ini bisa kita rapikan, sehingga nanti secepat mungkin lah kita benar-benar masuk ke by name, by address untuk seluruh baiknya. Ya, tapi untuk sementara, sambil itu berjalan, dengan dua reason tadi, ya, yang pertama karena ini sudah kita jalankan metode pengukurannya menggunakan survei SSGI dan Riskesdas sejak beberapa lebih dari 10 tahun yang lalu, dan yang kedua karena tidak rata ya, kemampuan masing-masing kabupaten kota 514 untuk melakukan
pengukuran yang by name by address. Nah, itu sementara kita pakai survei. Tapi tahun 2023 ini kita akan coba kita sandingkan antara hasil survei dengan hasil pengukuran langsung. Nah, kemudian yang berikutnya, poin yang saya ingin sampaikan bahwa angkanya turun ya, alhamdulillah dari 24,4% ke 21,6%. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ke seluruh provinsi yang sudah melakukan, membantu, mendorong program stunting. Ke seluruh dinas kesehatan kabupaten kota yang juga sudah bekerja dengan sangat keras untuk menurunkan angka stuntingnya mereka. Secara nasional turun, dan ada memang beberapa provinsi-provinsi yang turunnya cukup drastis. Nah, yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah kedepannya seperti apa agar tahun ini kita bisa mengejar penurunan ke angka 17%-an. Agar momentum dari sekarang 21,6% ke 14% itu bisa terjadi. Nah, buat teman-teman tahu bahwa stunting itu masalah kompleks, ada intervensi yang sensitif di luar kesehatan, dan ada intervensi yang spesifik yang merupakan tupoksi atau di bidang kesehatan. Nah, penelitian WHO bilang bahwa 70% penyebab stunting ada di atau bisa diatasi dengan intervensi sensitif di luar bidang kesehatan hanya pegang 30%. Itu sebabnya kenapa stunting ini dikoordinasikan oleh kantor Wakil Presiden dan juga Wakil Presiden meminta BKKBN untuk mengkoordinasikan hal tersebut. Karena bukan hanya Kementerian Kesehatan saja, tapi ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, PU, dan lain sebagainya yang harus dikoordinasikan bersama. Nah, kami di Kementerian Kesehatan memegang 30% tanggung jawab di intervensi spesifik. Nah, saya ingin sampaikan programnya apa saja, supaya teman-teman di Dinas Kesehatan itu sejalan. Di Kementerian Kesehatan, kita ada 11 program yang diarahkan ke 2 fase pertumbuhan, yaitu fase ibu hamil atau sebelum melahirkan, dan fase sesudah melahirkan, utamanya umur 6-24 bulan. Kenapa kita mengejar 2 fase ini? Kenapa kita fokus ke 2 fase ini? Karena fase ini adalah fase yang determinan terhadap stuntingnya sangat tinggi. Penyebab tingginya stunting itu di fase-fase ini. Ya. Jadi kita fokus ke 2 fase, 11 intervensi. Dari 11 intervensi itu 1 mencakup kedua fase ini, yaitu pendidikan, edukasi, promosi. Ya, itu 1 intervensi, program pendidikan, program promosi mengenai stunting, itu mengcover 2 fase ini. Tapi 10 program intervensi lainnya fokus ke masing-masing fase kehidupan. Yang paling tinggi determinannya, kontribusinya terhadap stunting. Yang pertama adalah fase sebelum bayi lahir. Kita ada 2 intervensi, kelompok intervensi. Pertama, kalau intervensi ke remaja putri di kelas 7 dan kelas 10, intervensinya adalah kasih tablet tambah darah. Karena remaja putri ini kalau bisa sebelum hamil mereka jangan anemia. Nah, setiap intervensi kita ada pengukurannya sekarang. Jadi selain intervensinya kasih tablet tambah darah di remaja putri umur 7 dan 10, ada pengukurannya. Diukur HB-nya. Pakai di program aksi bergizi kita minta puskesmas rutin mengukur darah dari anak-anak remaja putri. Kalau di bawah 12 artinya dia anemia, mesti minum tablet tambah darah. Gitu ya. Itu adalah intervensi yang pertama di fase yang pertama remaja putri. Kelompok intervensi yang kedua ada intervensi di ibu hamil. Ini kita kasih tablet tambah darah dan kita pastikan gizinya cukup. Jadi 2 intervensi. Gimana cara mengukurnya? Harus ada cara mengukurnya. Mengukurnya dengan ANC kita naikkan jadi 6 kali dan ada USG. Sehingga pada saat di USG kita bisa lihat pertumbuhan janinnya ini normal apa enggak. Kalau nggak normal, nah gizinya kurang. Kita perlu intervensi. Gitu ya, jadi fase. Kelompok yang kedua ada kelompok ibu hamil. Intervensinya apa? Kasih tablet tambah darah dan asupan gizi yang baik. Ukurnya gimana? Dengan ANC 6 kali. Gitu ya. Nah, sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah kelompok pada saat bayinya sudah lahir dan itu difokuskan ke usia 6-24. Kenapa?
Karena memang ini yang determinan stunting tertinggi di sini. Di sini yang paling jatuh ke stunting. Nah, caranya gimana? Programnya? Program kita lakukan adalah di situ harus kita Nah, sekarang kalau lakukan imunisasi. Kelompok yang ketiga, terutama teman-teman pada saat nanti kita dorong rotavirus sama PCV ya. Karena infeksi yang paling besar di bayi yang saya belajar adalah pneumonia, pernapasan, dan diare. Jadi imunisasi itu penting buat bayi-bayi. Kemudian yang kedua, pastikan bayi-bayi itu tersebut mendapatkan ASI eksklusif di bawah 6 bulan. Itu penting. Kemudian yang ketiga, untuk bayi-bayi yang kemudian bayi-bayi yang kita identifikasi berisiko stunting, harus kita cegah dengan memberikan protein hewani. Ya. Jadi itu 3 yang penting ya. Untuk bayi-bayi, pastikan dia dapat ASI eksklusif. Kemudian juga dia harus dilakukan imunisasi. Dan kalau dia bergejala stunting, dia harus diberikan protein hewani. Kalau dia sudah stunting, dia harus dikirim ke rumah sakit daerah dan dipegang oleh dokter anak. Itu intervensinya. Mengukurnya gimana? Ukurnya dengan timbangan antropometri. Jadi itu adalah 11 program intervensi dari Kementerian Kesehatan yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari Dirjen Kesmas. Untuk bisa mendorong dari 21 ke 17. Nah, yang mungkin saya akan tutup terakhir dengan gini ke teman-teman, hasil penelitian kita terakhir. Stunting itu kayak cancer, ada stadium-stadiumnya. Nah, kalau udah sampai stunting, itu udah telat. Udah kayak cancer, udah kalau di kita stadium 4. Kemungkinan untuk sembuhnya kecil sekali. Ya, data yang saya didapat dari ahli share-share ke saya itu, rata-rata mungkin di bawah 5%. Kalau kita benar-benar dedikasi ngurusinnya tuh ditempel, dan itu harus di rumah sakit ya dengan PKMK ya. Itu paling tinggi 20%. Jadi kalau orang kita ada bayi stunting sekarang berapa? 4,4 juta. Itu paling dengan kita kerja super keras hanya 20% yang bisa balik 800.000. Yang lain itu udah pasti stunting. Jadi udah telat. Yang harus dilakukan adalah mencegah jangan sampai stunting. Nah, sebelum masuk stunting kan teman-teman tahu kan, mulai dari stadium 1, weight falter dulu, berat badan nggak naik. Stadium 2, underweight, berat badan turun. Stadium 3, moderate acute malnutrition atau gizi kurang. Stadium 4, itu namanya severe acute malnutrition atau gizi buruk. Nah, teman-teman, jangan biarkan anak kita melewati weight falter, underweight tanpa intervensi. Karena begitu turun di stunting udah telat. Jadi yang saran saya untuk teman-teman kepala dinas kesehatan, fokus ke underweight, itu yang stadium pertama kali. Begitu dia ditimbang 2 bulan tidak naik, langsung dikasih protein hewani. Karena pengalaman kita, hanya dalam waktu 2 minggu, anak itu bisa normal. Berbeda kalau dia udah masuk ke stunting. Mahal, lama harus rumah sakit. Kalau dia baru masuk tahap underweight, stadium 1 nih stuntingnya, dikasih aja protein hewani, jadi kasih yang lain, kasih protein hewani, telur, ikan, ayam, susu, dia bisa kembali sembuh. Nah, itu pesan saya terakhir. Saya rasa demikian ya teman-teman. Jadi kita akan turun dari 24 ke 21. Terima kasih banyak. Sekarang kita mesti fokus di 21 ke 17. Intervensinya apa? Intervensi ada spesifik, sensitif. Kami hanya yang spesifik saja. Yang spesifik itu ada 11. Satu sifatnya umum, pendidikan, gitu, promosi. Yang 10 lagi itu dibagi 2 fase. Fase sebelum lahir dan fase usia utamanya 6-24. Karena ini fase-fase yang paling kritis masuk ke stunting. Yang belum lahir kayak itu tadi, remaja putri kasih tablet tambah darah, diukurnya dengan ukur HB. Untuk ibu hamil itu kasih tablet tambah darah dan gizi makanan ukurnya pakai ANC. Sedangkan bayi yang udah 6 yang udah lahir, kita intervensinya adalah ASI yang cukup, kemudian juga harus imunisasi, kemudian juga dia kalau kena ada gejala stunting harus dikasih protein hewani, kemudian kalau udah kena stunting mesti dikirim ke rumah sakit, ada tata laksananya ya, weight falter mesti gimana, kalau dia gizi buruk mesti gimana, itu ada tata laksananya, tolong dijalanin, dan ngukurnya gimana dengan antropometri. Yang terakhir, saya pesan bahwa jangan biarkan sampai stadium 4 stunting. Weight falter atau berat badan tidak naik itu langsung intervensi.
Mungkin dari saya demikian dulu. Terima kasih ya. Selamat bekerja dan sekali lagi terima kasih atas bantuannya, kerja kerasnya selama ini dan kita turunkan ke 17% tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama apresiasi bagi daerah dengan prevalensi stunting paling besar dan provinsi dengan prevalensi stunting paling rendah. Maaf, provinsi dengan penurunan stunting paling besar dan provinsi dengan prevalensi stunting paling rendah dengan menyaksikan video berikut ini. Silakan panitia. Baik, provinsi dengan penurunan stunting paling besar. Selamat atas keberhasilannya Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian provinsi dengan prevalensi stunting paling rendah, selamat atas keberhasilannya Provinsi Bali. Oke. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat bagi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bali. Acara selanjutnya kita akan simak bersama penyampaian hasil Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Ibu Syarifah Liza Munirah. Kepada Ibu Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan hasil dari SSGI dan akan menyampaikan juga analisis yang kami lakukan untuk dapat dilihat fase-fase yang ada tadi disampaikan oleh di kesehatan secara nasional maupun per daerah masing-masing. Kalau bisa tolong tunjukkan slide-nya. Jadi ini adalah hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022. Sudah disampaikan secara sudah dilaporkan dan di-launch beberapa waktu yang lalu, tanggal 25 Januari oleh Kesehatan, dan kita juga sudah sosialisasikan secara pada media. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan secara lebih detail dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu di Dinas Kesehatan. Next slide. Ketahui ini adalah survei yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, 33 provinsi, di 486 kabupaten kota, dengan metode survei dan dilakukan agar bisa menunjukkan hasil yang representatif atau mewakili kondisi di Indonesia. Next slide. Next slide. Next slide. Kita semua ketahui bahwa ini adalah pelaksanaan dari amanah yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengukur angka prevalensi stunting supaya dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Next slide. Di sini kita bisa lihat bahwa angka sudah turun tahun ini 2022 menjadi 21,6%, dan untuk mencapai target 14% di tahun 2024 seperti dicanangkan dalam RPJMN diperlukan minimal 3,8% per tahun sampai dengan tahun 2024 secara nasional. Next slide. Secara umum SSGI itu mengukur 4 indikator. Yang pertama tadi stunting, kemudian wasting, underweight, dan overweight. Secara umum wasting dan underweight itu ada perubahan kenaikan yang kecil, tetapi tetap meningkat sedikit. Kemudian overweight ada penurunan sebesar 0,3%. Next slide. Nah,
Ini adalah angka stunting perbandingan antara 2021 dengan SSGI 2022. Seperti tadi sudah disampaikan, 3 provinsi dengan penurunan stunting paling besar adalah Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan. Nah, kalau kita lihat, next slide. Jadi kami mengharapkan sekali bahwa angka SSGI ini bukan dipandang sebagai raport. Itu kita ingin si angka SSGI atau yang disampaikan ini dapat menjadi upaya kita bersama untuk menurunkan acuan untuk dapat menurunkan angka stunting sampai dengan 2024 dan seterusnya. Yang kami lakukan di sini adalah melihat angka prevalensi stunting ini adalah angka nasional ya, per kelompok umur. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, ada 2 titik penting yang perlu diintervensi atau diupayakan segera dengan daya ungkit yang besar kalau kita upayakan untuk penurunan angka stunting ini. Yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa di saat kelahiran sudah ada prevalensi stunting sebesar 18,5%. Ini angka nasional ya. Tapi kemudian kalau kita lihat kelompok umur antara 6 sampai 11 bulan, di mana MPASI ini mulai, kemudian ke 12 sampai 23 bulan, itu ada lonjakan lebih dari 1,5 kali, tepatnya 1,6 kali. Jadi dari analisis ini kita bisa lihat bahwa 2 titik ini sangat penting untuk intervensi dengan program-program kalau dalam naungan intervensi spesifik yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, ada misalnya untuk di kelompok fase pertama itu melihat kondisi anemia remaja putri dan tentu ibu hamil. Kemudian dan beberapa program nanti akan disampaikan oleh Dirjen Kesmas. Sedangkan untuk fase yang kedua ini penting sekali ditekankan betul mengenai ASI eksklusif, MPASI-nya gitu ya. Tentu dilihat timbangannya, kalau dia sudah weight faltering langsung dirujuk ke puskesmas. Tapi ingin kami tekankan di sini daya ungkit 2 titik ini menjadi sangat penting. Ini angka nasional. Kami akan coba tunjukkan yang lebih detail per daerah. Next slide. Oke, ini gambaran beberapa kabupaten yang kebetulan sudah kami lakukan breakdown atau estimasi per kelompok umur. Nanti hasil per daerah akan kami sampaikan melalui Poltekkes dan juga nanti kami sampaikan di website Kementerian Kesehatan supaya Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dan berdiskusi dan melakukan analisis strategi dengan para pakar di Poltekkes dan pakar-pakar lainnya. Nah, ini untuk Kabupaten Goa kita bisa lihat bahwa ini angka kelahiran prevalensi stunting di angka kelahiran tidak muncul, tapi kita bisa lihat bahwa lonjakan 6 sampai 11 bulan ke 12-23 bulan punya pola yang mirip, bahkan nilainya itu juga lebih dari 1,6 kali lonjakan di usia tersebut. Kabupaten Goa ini angka prevalensi stuntingnya di SSGI 2021 ke 2022 kurang lebih sama di 33%. Tetapi ini kita lihat kalau breakdown secara umur ada lonjakan yang mirip dengan pola tadi nasional. Next slide. Nah, ini adalah breakdown yang sama, tapi kalau kami coba estimasi, ini juga masih untuk Kabupaten Goa. Kami coba estimasi angka jumlah anaknya. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, yang buletan warna merah itu kelompok umur 0-11, terus kemudian yang kuning 12-23 bulan, dan seterusnya. Ini adalah jumlah anak stunting di tahun 2021 untuk Kabupaten Goa.
nanti kita lihat apa ada yang nasional, tapi ini menarik. Jadi kalau kita jadikan lingkaran-lingkaran di atas ini sebagai acuan untuk tahun 2022, itu di lingkaran di bagian yang tengah, ya, yang garis-garis itu estimasi kalau prevalensi stuntingnya tidak berubah. Jadi dia akan menjadi tadi kalau 0-11 bulan di usia typo ya. Jadi yang merah ya itu kan kemudian di tahun berikutnya sorry nggak ada typo. Jadi di tahun berikutnya dia akan menjadi 12 sampai 23 bulan kan karena naik umurnya setahun. Kemudian yang biru tua, yang biru di 48 sampai 59 itu akan di tahun 2022 keluar dari kelompok umur balita. Nah, kita bandingkan dengan jumlah anak stunting di tahun 2022. Ternyata sebagian besar angka stunting ini atau estimasi jumlah ini meningkat. Di kelompok umur 48 sampai 59 bulan, di mana kemungkinan besar intervensi stunting, anak-anak yang sudah stunting di intervensi, itu ada penurunan sebesar 35%. Jadi ada penurunan tapi tidak terlalu masif ya. Dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan di mana yang ungu muda ini adalah anak-anak yang lahir di tahun 2022 dalam kelompok umur 0 sampai 11 bulan. Seperti tadi kita sampaikan, ada malah kenaikan prevalensi stuntingnya untuk kabupaten ini 2 kali ya, hampir 2 kali lipat. Dan di kelompok umur tadi 12 sampai 23 bulan, bahkan sampai kalau kita hitung persentasenya 196%. Jadi hampir tadi ya 1,6 kali gitu. Jadi kalau kita lihat secara breakdown umur ini, kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya intervensi atau program ditujukan secara intensif di 2 grup tersebut. Next slide. Ini Kabupaten Buaya tadi. Nah, ini kita ambil contoh lain kota Semarang. Ternyata lonjakannya di umur 6 sampai 11 bulan, ke 12 ke 23 bulan juga serupa. 1,6% kalau kita buletinnya. Nah, next slide. Ini untuk Semarang, kalau kita estimasi jumlahnya, dia menurun ya. Semarang, saya angka stuntingnya, tapi jadi bisa dilihat di mana penurunan itu terjadi dan di mana kalau misalnya ada kenaikan intervensi yang paling punya daya ungkit besar kalau dilakukan intervensi di situ. Next slide. Di Batam ini lonjakannya malah lebih besar daripada lonjakan nasional 2,4 kali, hampir 2,5 kali di kelompok umur 6 sampai 11 bulan, ke 12 ke 23 bulan. Next slide. Kalau kita lihat di Batam ya itu ada penurunan di kelompok 24 sampai 35 bulan dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat di kedua grup umur yang tadi kita sampaikan, itu memang ada kenaikan yang cukup signifikan ya di 2 fase tersebut. Next slide. Untuk Batam, kemudian untuk Sumedang, lonjakannya lebih besar di 0 ke 5 bulan sampai 5 bulan sampai dengan 6 sampai 11 bulan. Next slide. Nah, ini juga kalau kita lihat lonjakan terbesar itu di grup paling bawah ya, itu ada hampir 60% ya di 0 sampai 11 bulan, kemudian hampir 2 kali lipat di
12 sampai 23 bulan. Jadi anak-anak yang memasuki fase MPASI. Dan juga di anak-anak yang kelahiran ya, walaupun di sini memang tidak ada angka anak baru lahirnya itu stuntingnya berapa seperti di angka nasional. Next slide. Oke, mungkin bisa ditunjukkan di sini. Tidak ada sandingannya ya, tapi kita bisa lihat bahwa lonjakan juga terjadi. Jadi di angka jadi setiap kabupaten pada dasarnya itu punya kondisi yang bisa dilihat secara spesifik, di mana strategi itu secara umum tadi sudah disampaikan 2 fase penting, tapi lebih spesifiknya lagi untuk per kabupaten kota bisa dilihat di mana daya ungkit untuk diintervensi paling besar. Bisa tolong tunjukkan next slide, ada yang provinsi. Di Pamekasan ada penurunan ya di tahun 2022. Next slide. Oke, nanti ini akan bisa disampaikan oleh Ibu Dirjen Kesmas dengan lebih detail, tapi pada dasarnya seperti tadi yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan, intervensi di saat anak sudah stunting itu dampaknya relatif terbatas dibandingkan dengan upaya mencegah terjadinya stunting. Dan upaya mencegah itu yang tadi di 2 titik atau 2 fase yang tadi disampaikan ya, di mana lonjakan terjadi. Nah, untuk mencegah ini tentunya sedini mungkin ketika anak itu timbangannya tidak meningkat gitu ya, tidak naik atau disebut weight faltering, itu untuk segera dirujuk ke puskesmas. Next slide. Ini mungkin saya sekilas aja. Ini per provinsi perbandingan antara prevalensi stunting di 2021 ke 2022. Jadi lonjakan itu tetap ada ya, tadi disampaikan, dan di Aceh ini kalau secara provinsi prevalensinya di ketika kelahiran meningkat. Jadi tidak setinggi level nasional prevalensinya, tetapi ada peningkatan di situ. Gitu ya. Jadi ini ada 2 hal nih yang bisa dilihat dari grafik ini. Satu adalah kenaikan secara kelompok umur, kemudian perbandingannya atau perubahannya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Itu. Kalau kita lihat di Sumatera Utara 6 sampai 11 bulan ya meningkat ke 12-23 bulan. Walaupun kenaikannya tidak sebesar ya dari 2 kelompok umur tersebut seperti di 2021. Dan di usia kelahiran prevalensinya tidak terlalu berbeda. Next slide. Ini Sumatera Barat. Jadi data-data SSGI tahun 2022 saat ini sudah bisa dilihat atau kita sebut sebagai buku saku. Nanti kami sampaikan linknya di chat. Dan data-data detailnya ini akan kami sediakan yang pasti melalui Poltekkes dan insya Allah nanti di website juga. Oke, di Sumatera Barat kita bisa lihat angka prevalensi di saat kelahiran atau di 0 bulan itu dari 17,3 meningkat jadi 21,11, dan lonjakan dari 11 bulan ke 12 ke 23 bulan itu juga terjadi. Next slide. Ini Riau. Mungkin yang bisa ini bisa di skip aja. Nanti slide-nya kami sediakan chat nanti kami tinggal. Ya ini beberapa daerah yang ingin saya tunjukkan di sini. Next slide. Bisa loncat ke slide yang ada kabupaten tadi sudah. Bisa loncat ke bagian determinan di lampiran.
sesudahnya belum sesudah kesimpulan dulu di slide 59 ya. Jadi secara umum angka stunting SSGI turun dari 24,4% di 2021 turun sebesar 2,8% menjadi secara nasional ya 21,6%. Nah, mengingat kita punya target 14% secara angka nasional di 2024, tentu perlu upaya kita bersama dan kerja keras. Ya, estimasi kami secara rata-rata per tahun minimal 3,8% itu kita lakukan. Kemudian tentu tadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan merupakan 3 provinsi dengan penurunan stunting paling besar. Dan intervensi spesifik stunting itu akan mempunyai daya ungkit besar kalau difokuskan pada 2 kondisi, yaitu sebelum kelahiran dan pada anak usia 6 sampai 23 bulan, serta pencegahan stunting jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan stunting. Nah, di slide berikutnya kalau boleh tadi, slide ke yang ada determinannya. Kan ini. Nah, sorry. Sebelumnya, kalau kita lihat di intervensi untuk ibu hamil, ya, ini ada penurunan dalam hal misalnya dia mendapatkan tablet tambah darah, tapi angka yang minum tablet tambah darah selama lebih atau sama dengan 90 tablet itu belum sebesar yang mendapatkan ya. Jadi masih berupaya di situ. Ini ada beberapa yang punya bandingan 2021-2022, tapi yang hijau muda ini adalah angka di 2020 saja. Kemudian yang ANC 4 kali sudah 70%, tapi yang 6 kali masih 26,1%. Nah, next slide. Nah, ini yang menarik. Ini adalah determinan di anak-anak di bawah usia 6 bulan. Anak-anak tersebut ya ada kenaikan dalam hal IMD, inisiasi menyusui dini. Ketika ditanya apakah dia diberi ASI atau tidak, dia meningkat ya. Pemberian sufor juga meningkat. Kemudian infeksi, kalau ISPA itu meningkat, mungkin ini karena kondisi pandemi COVID. Dan kalau kita lihat diare ada penurunan sedikit. Nah, tapi yang next slide, ini yang ingin saya tunjukkan. Nanti mungkin bisa dielaborasi oleh Dirjen Kesmas. Jadi, ini memang agak ramai ya slide-nya. Tapi kalau kita lihat tadi, diberi ASI meningkat ya dari 73%, yang ini yang baru yang 1,5 ya, grup yang kelima, dia meningkat ke 96,4. Tapi kalau ditanya apakah anak tersebut ASI eksklusif selama 6 bulan, ini anak-anak yang udah 6 sampai 11 bulan ya, ternyata menurun gitu. Jadi anak-anak tersebut ternyata ASI eksklusifnya berkurang gitu dari yang tahun sebelumnya 48,2 menjadi 16,7. Kemudian apa lagi? Ini memang kami baru paparkan secara umum, nanti bisa harapan kami, Bapak Ibu, mungkin bisa balik lagi ke kesimpulan. Harapan kami, data-data ini kami akan sampaikan ke Poltekkes, gitu. Dan harapan kami, Bapak Ibu semua di Dinas Kesehatan dapat berdialog dengan Poltekkes, kemudian juga dengan para pakar di daerah masing-masing atau lainnya, dan untuk melihat bagaimana cara terbaik untuk bisa melakukan intervensi atau mensukseskan program untuk di 2 fase utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya maaf, dan mungkin nanti disambung oleh Syed Kesmas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Ibu Syarifah Liza Munira atas pemaparan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Dan kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi form absen terlebih dahulu. Form absen telah di-share oleh panitia melalui kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu diklik. Dan form absen juga telah di-share melalui link pada e-flyer, dan juga Bapak Ibu dapat mengunduh virtual background melalui link yang telah di-share pada e-flyer, maupun dapat dengan scan QR code yang telah tertera pada e-flyer juga. Kemudian diinformasikan juga Bapak Ibu bahwa selain melalui aplikasi Zoom Meeting ini, acara sosialisasi kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting tahun 2023 juga dapat dilihat melalui kanal YouTube Kemenkes RI atau YouTube Kementerian Kesehatan RI. Jadi bisa diinformasikan kepada para tamu undangan yang mungkin banyak yang belum bisa masuk ke aplikasi Zoom Meeting ini, boleh dipersilakan untuk diinformasikan dapat masuk ke atau berpindah menyaksikan acara sosialisasi hari ini ke kanal YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena infonya sampai saat ini yang telah standby mengikuti melalui kanal YouTube sudah mencapai 1.500 lebih, hampir mencapai 1.600. Begitu. Dan izin Bu Liza, Kepala BKPK telah men-share untuk link buku saku SSGI 2022 di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin mengunduh atau mendownloadnya. Silakan untuk mengklik link yang telah di-share oleh Bu Liza, dan mungkin nanti akan kami masukkan juga ke dalam link materi. Link materi nanti akan ada di link yang ada di flyer. Jadi daftar hadir dan link materi itu akan ada di satu link. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Kepada panitia kami persilahkan. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat.
Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf mungkin tadi ada beberapa yang kurang terdengar. Kami informasikan kembali Bapak dan Ibu, kami persilahkan agar Bapak Ibu dapat mengisi terlebih dahulu form absensi yang telah di-share oleh panitia melalui kolom chat ini, maupun link yang telah di-share pada e-flyer yang telah dibagikan, dan juga mengunduh virtual background melalui link yang telah di-share pada e-flyer maupun scan QR code yang telah tertera di e-flyer. Diinformasikan juga bahwa selain melalui aplikasi Zoom Meeting ini, acara sosialisasi kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting tahun 2023 dapat disaksikan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI. Kemudian dapat diinformasikan juga kepada para tamu undangan yang mungkin banyak yang belum dapat hadir di Zoom ini, atau tidak bisa masuk ke dalam aplikasi Zoom Meeting ini, bisa diinformasikan, kami persilakan untuk dapat berpindah dengan menyaksikan acara sosialisasi ini melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI. Karena informasinya, kalau untuk update saat ini sudah mencapai 1.700 lebih yang telah menonton atau menyaksikan sosialisasi ini melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita akan saksikan kembali tayangan video berikut ini. Silakan panitia. Sip, paket. Oh, paket gua dateng nih. Permisi paket. Wadaw. Aha, bisa nih. Permisi Paket. Hai, ye. Cu. paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Tidak hanya baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Sip, paket. Oh, paket gua dateng nih. Permisi paket. Wadaw. Aha, bisa nih. Permisi Paket. Hai, ye. Cu. paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Tidak hanya baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif.
Sip, paket. Oh, paket gua dateng nih. Permisi paket. Wadidaw. Aha, bisa nih. Paket. Hai, ye. Cu. Paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik. Baik, Bapak dan Ibu, untuk ILM atau iklan layanan masyarakat nanti juga bisa di-download melalui website promkes.kemkes.go.id maupun melalui kanal YouTube di Promkes dan PM Kemenkes RI. Oke, baik Bapak dan Ibu, kami informasikan kembali untuk selain melalui aplikasi Zoom Meeting ini, acara sosialisasi kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting dapat dilihat melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI. Jadi bagi Bapak dan Ibu atau para tamu undangan yang mungkin banyak yang belum bisa masuk ke dalam link Zoom Meeting ini, kami persilakan untuk dapat berpindah dengan menyaksikan acara sosialisasi hari ini melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI. Kami informasikan kembali, Bapak dan Ibu mungkin ada yang terlewat. Bapak dan Ibu silahkan mengisi link absen terlebih dahulu. Linknya sudah di-share oleh panitia di kolom chat ini, maupun melalui link yang telah tertera pada e-flyer. Dan juga mengunduh virtual background melalui link yang telah di-share pada e-flyer maupun scan QR code berikut ini. Dan baik. Untuk aplikasi Zoom Meeting ini, jika Bapak dan Ibu tidak bisa masuk, bisa diinformasikan, bisa melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Oke, Bapak dan Ibu yang terhormat, acara selanjutnya adalah penyampaian kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Ibu Maria Endang Sumiwi. Kepada Ibu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, kami persilahkan. Mbak Desita dan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekali lagi definisi stunting ya, karena kemarin juga baru dari lapangan dan gizi tentang kenapa stunting hanya diukur tinggi badan, diukur juga dengan, nah kita sudah melakukan konfirmasi langsung pada saat itu bersama dengan para ahli bahwa memang yang diukur itu tinggi badan, single referensi tunggal, kurva pertumbuhan normal WHO. Jadi ini adalah kurva yang di seluruh dunia, anak-anak kalau faktor pertumbuhannya terpenuhi, itu pertumbuhan sama. Ini putus-putus ya. Nah, ini sehingga Bapak Ibu tinggal menggunakan buku KIA saja, tinggi badan menurut umur minus 2 SD. Lanjut. Nah, tadi ini sudah disampaikan ya oleh Bu Lisa, Ibu Kabadan, bahwa kita sama-sama bergembira bahwa angka stuntingnya turun, tetapi harus berhati-hati karena angka calon stunting ya, yang ada di wasting yang
berat badan terhadap tinggi badan itu di bawah -2 dan masih di atas -3. Kalau underweight, berat badan terhadap umur itu di bawah -2. Nah, ini yang merah-merah ini naik sedikit saja, tapi itu artinya tidak turun. Naiknya 0,6 dan 0,1. Tapi artinya wasting dan underweight kita tidak turun, sehingga artinya calon-calon anak stunting itu masih sama besarnya. Jadi ini kita mesti hati-hati untuk mencegah jangan sampai ada stunting baru. Karena ternyata untuk bagian ini itu kita masih punya PR. Lanjut. Tadi ini juga sudah disampaikan ya oleh Bu Lisa, saya cuma mau highlight bahwa harusnya ke bawah itu besarnya lingkaran tuh harusnya sama. Yang tadinya umur 1 ke umur 2, atau lebih kecil malahan. Umur 2 ke umur 3 gitu ya, kalau 2021 ke 2022. Tetapi ternyata yang lingkaran merah ini membesar gitu. Lingkaran merah ini adalah yang waktu tahun 2021 masih umur 1, sekarang menjadi umur 2 gitu. Atau di bawah 1 menjadi 1 ke 2. Nah, kita punya stunting-stunting baru di usia ini. Sehingga ini menjadi usia yang ke depan mesti kita waspadai. Nah, yang kedua yang ingin saya highlight, yang warna ungu. Ungu ini yang kita nggak ada bawaannya tahun lalu. Jadi ini yang baru lahir sampai di bawah 1 tahun. Nah, ternyata di sini ini kita anggap stunting baru juga ya, karena kan baru lahir nih gitu. Itu juga ternyata sama dengan tahun lalu. Artinya belum menurunkan. Kita belum berhasil menurunkan anak-anak stunting baru di usia baru lahir hingga di bawah 1 tahun. Jadi perhatian kita untuk 2023 dan 2024 ya. Kita mau mencegah jangan sampai ada stunting baru. Dan menurut 2022 kalau dibandingkan 2021, paling besar stunting baru ada di bawah umur 2. Jadi kalau yang 0 sampai 1 tahun itu 500 ribuan, tambahan di umur 1 sampai 2 itu tambahannya hampir 400 ribu kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kita mesti waspada di bawah umur 2 tahun. Lanjut. Ini salah satu kabupaten. Kita minta beberapa contoh ya kepada BKPK. Kabupaten ini sebetulnya stuntingnya turun 17,5% 2021 menjadi 15,2% tahun 2022. Tetapi ternyata, ini sayangnya saya nggak bisa coret-coret ya di sini. Coba saya lihat dulu. Ya, nggak bisa. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu lihat, di umur 0 sampai 5, 6 sampai 11, kalau kabupaten ini justru punya masalah di bawah 1 tahun. Naik stuntingnya. Yang lainnya turun, kelompok umur yang lain. Sehingga kabupaten ini harus hati-hati, nantinya bisa-bisa stuntingnya jadi naik gitu. Jadi nanti teman-teman tadi Bu Lisa sudah menyampaikan bahwa data ini akan diberikan kepada semua Poltekkes. Silahkan bersama-sama dilihat yang paling bermasalah atau yang paling critical point untuk kabupatennya. Pada umumnya di seluruh Indonesia kita mau mencegah tadi stunting-stunting baru, utamanya di bawah 2 tahun. Dari yang lahir, ini yang lahir juga naik ya, kabupaten ini. Lahir stunting di bawah 48 cm cukup umur, itu juga naik. Jadi ini contoh kasus saja, tapi yang ingin saya highlight adalah kita mesti hati-hati pada di bawah 2 tahun karena datanya menunjukkan stunting-stunting baru pada usia tersebut. Lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lisa, saya hanya ingin highlight yang sebelah kanan. Yang intervensi spesifik stunting, ini juga termuat dalam Perpres 72, ada 1 sampai 11.
Nah, 1-11 ini kan agak banyak ya. Lalu bagaimana kita mengaturnya supaya intervensi ini sampai di masyarakat? Nah, kita atur sesuai dengan sasaran. Jadi ada 3 sasaran saja sebetulnya untuk intervensi spesifik ini. Yang pertama, remaja putri. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, balita. Nah, bagaimana kita mendeliver ya, mengantarkan layanan ini kepada ketiga kelompok sasaran itu. Lanjut. Nah, ini arahan dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa program kita harus berupa gerakan dan sesederhana mungkin. Sehingga kita mengelompokkan tadi 11 intervensi spesifik ke dalam paket-paket kegiatan. Paket kegiatan yang pertama yang ditujukan kepada remaja putri itu adalah paket kegiatan aksi bergizi. Nanti kita lihat capaian Bapak Ibu semua dan kita semua di provinsi berapa sekolah sudah melakukan aksi bergizi. Nah, aksi bergizi ini tadi untuk mengantarkan intervensi yang mana? Tadi remaja putri ada 2 ya. Intervensinya adalah mendapatkan tablet tambah darah, mengkonsumsi tablet tambah darahnya mesti diminum setiap minggu, dan screening untuk kelas 7 dan 10. Tablet tambah darahnya kelas 7 sampai dengan 12, dan yang setara. Jadi ini aksi bergizi nanti kita lihat capaian 2022. Kemudian kelompok sasaran yang kedua, yaitu ibu hamil. Kita sudah memulai gerakannya yaitu Bumil Sehat. Nah, intervensi ibu hamil tadi ada berapa? 1, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil setiap hari, minimal 90. Yang kedua, pemeriksaan ANC 6 kali. Yang ketiga, ibu hamil kek itu mendapatkan makanan tambahan. Jadi, untuk ibu hamil, paket itu kita beri nama Bumil Sehat. Edukasinya ada di kelas ibu. Nah, tugasnya apa untuk paket Bumil Sehat ini? Layanan dipastikan berjalan, termasuk ANC dan adanya USG. Kemudian dari sisi masyarakat, masyarakat mengakses dan mempunyai compliance yang tinggi ya, ketaatan yang tinggi untuk TTD itu. Lalu paket yang ketiga, yaitu untuk balita. Paketnya kita namakan Posyandu Aktif. Tapi ini isinya ada beberapa. Yang pertama pengukuran standar di Posyandu. Jadi Posyandunya ini nanti kita standarkan, Pak Jokowi sudah meminta Kemenkes untuk memenuhi semua kebutuhan. Tahun ini kita sudah menghitung anggaran, Bapak Ibu mohon mengisi ASPAK dan juga memasukkan surat permintaan Bapak Ibu Kadis Kabupaten Kota. Supaya kita nanti bisa standarkan semua antropometri, juga memenuhi semua USG. Jadi Posyandu Aktif paketnya ini adalah penimbangan, pengukuran, posyandunya mesti buka setiap bulan, kemudian mampu mendeteksi masalah gizi dari weight faltering atau timbangan tidak naik adekuat ya, lalu underweight, lalu wasting. Nah, kemudian bisa memberikan edukasi di Posyandu. Paket yang berikutnya yaitu Posyandu ini tidak akan bisa aktif kalau kita tidak mendukung kader-kadernya. Jadi nanti teman-teman di Promkes sudah menyiapkan bagaimana supaya kader-kader ini semangat. Kami juga ingin nanti didukung di kabupaten kota supaya kader-kader ini kita latih, kompetensinya kita pastikan, dan dibuatkan acara-acara yang bisa menjadi peningkatan kapasitas untuk para kader. Dan yang terakhir tentu saja cegah stunting itu penting, kampanye edukasinya. Jadi ini cara kita mengemas 11 intervensi spesifik itu. Ini sudah mulai bergulir, terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu. Yang kita pastikan tahun ini adalah semuanya terlaksana. Lanjut. Nah, ini capaian kita 2022. Aksi bergizi kita luncurkan
bulan Oktober, meskipun beberapa sudah kita mulai ya soft launching Juli, grand launching Oktober di seluruh provinsi. Nah, kita lihat berapa sekolah yang sudah melaksanakan aksi bergizi. Ini datanya kita baru pantau untuk 12 provinsi lokus yang prioritas stunting, tapi nanti kami harap semua provinsi melakukan pemantauan. Nah, kami juga tahu karena ini gerakan yang baru kita launching untuk seluruh Indonesia, tetapi juga karena kemarin ada PJJ ya, sampai dengan tahun ajaran baru, mungkin baru semua sekolah buka itu sesudah tahun ajaran baru, sehingga kita mendapatkan sekolah yang melaksanakan aksi bergizi paling tinggi ada di 71% Jawa Tengah, yang setara SMP SMA. Nomor 2 ada di Aceh, terima kasih banyak Bapak Ibu kerja kerasnya, kemudian Sulawesi Tenggara. Nah, nanti kita ingin aksi bergizi ini berjalan di seluruh sekolah, seminggu sekali melakukan kegiatan fisik, olahraga, sarapan bersama edukasi gizi, dan minum tablet tambah darah bersama. Nah, selain itu, kita memantau konsumsi, tidak hanya mendapatkan, karena kalau mendapatkan ternyata disimpan. Nah, ini 79% Bangka Belitung. Terima kasih banyak Bangka Belitung untuk capaiannya. Nah, untuk screening kan kita harus evaluasi dari program kita itu berhasil tidak menurunkan anemia pada remaja putri, sehingga harus di-screening remaja putrinya. HB meter sudah dikirimkan akhir tahun lalu, semua puskesmas seharusnya sudah menerima, screening sudah mulai bisa kita lakukan. Nah, ini sudah 74% di Bangka Belitung lagi yang di-screening. Nanti seharusnya data ini kemudian kita memiliki remaja putri yang anemia berapa hasil dari screeningnya sebagai evaluasi berhasil atau tidak pemberian tablet tambah darah kita. Lanjut. Slide berikut. Nah, ya, rematri minum TTD ini sudah di screening HB. Nah, seharusnya ini ada hasilnya, tapi di sini belum ada hasilnya ya. Oh, ini untuk 34 provinsi. Jadi tadi kita belum mendapatkan data hasil dari screening ini bagaimana, tapi ini data-data kita lengkapi terus. Bapak Ibu mohon memonitor terus. Ini juga kita terima kasih kepada semua Bapak Ibu, sekaligus saya mengulas 2022 ya. Terima kasih yang sudah melakukan launching aksi bergizi, tapi ini kita harus jaga terus supaya selalu berjalan seminggu sekali. Ini Pak Gubernur Sumatera Utara ya, yang ada di Twitter ini. Nah, ini terima kasih kepada teman-teman Promkes juga Gikia di lapangan juga dukungan Bapak Ibu Kadis. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, ibu hamil. Supaya ibu-ibu kita melahirkan anaknya tidak di bawah 48 cm kalau cukup umur, tidak di bawah 2.500 gram lahirnya. Nah, ini kita memastikan bahwa ibu-ibu hamil harus periksa 6 kali, ditambah dengan puskesmasnya kita lengkapi dengan USG, dan Bumilkek mendapatkan PMT. Nah, ini capaian-capaian kita bersama. Untuk ini capaiannya cukup tinggi, termasuk puskesmas memang kita baru 6.600 puskesmas, belum semua ya tahun yang dilatih USG ini juga ada prosentase, tetapi nanti tolong digunakan dana-dana yang ada di Dekon, ada di DAK, memastikan kalau USG-nya ada, dokternya sudah terlatih. Kalau dokternya sudah terlatih, USG-nya harus ada. Nah, USG kita pastikan semua mendapatkan pada tahun ini. Kemudian K6. K6 ini baru kita mulai 2021 aturannya. Nah, tapi Bapak Ibu sebagian besar sudah mencapai target kita, yaitu 80% ke atas. Masih ada kabupaten-kabupaten yang belum, provinsi yang belum mencapai 80% ke atas untuk K6. Nah, berikutnya pada Bumil Sehat itu ibu hamil konsumsi TTD
lebih dari 90 ya, minimal 90 tablet, juga capaiannya baik, tetapi nanti yang belum mencapai 90% tolong ditingkatkan. Dan Bu Milkek mendapatkan PMT. Ini harusnya juga semuanya Ibu hamil kek mendapatkan PMT. Ini paket kita pada Bumil Sehat. Lanjut. Slide berikut. Nah, ini masih Bumil Sehat sampai dengan 34 provinsi capaian-capaiannya. Nanti tolong Bapak Ibu Kabid, juga Bapak Ibu Kadis memantau keduanya tadi, aksi bergizi, kemudian Bumil Sehat. Bumil Sehat ini harus apa saja, di sini sudah ada. Lanjut. Nah, yang berikutnya, yang baru saja kita luncurkan pada Januari kemarin. Isi piringku sudah ada segmen khusus. Jadi saya lihat di Posyandu pada saat memberikan edukasi, kemarin masih menggunakan isi piringku yang sebelumnya. Nah, nanti edukasi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu menggunakan isi piringku segmen khusus yang baru. Semua edukasi KIE silakan minta ke Promkes. Jadi ini mungkin agak kecil-kecil tulisannya, tapi nanti kalau diminta versi PDF akan kelihatan. Ini karena poster, terus kita taruh di dalam PPT, dan ditaruhnya semua poster ditaruh di sini, sehingga nggak kelihatan. Tetapi ini kita sudah melakukan dengan banyak organisasi mitra, termasuk Persagi, Pergizi Pangan, kemarin juga dengan Aisyah di Garut. Jadi berkoalisi bersama semua kekuatan yang mempunyai perhatian kepada gizi, silahkan melakukan edukasi-edukasi di Posyandu, di Puskesmas, atau di pertemuan-pertemuan yang bisa dimanfaatkan supaya anak-anak kita tercukupi protein hewaninya. Kemarin juga ada GOW ya, Gabungan Organisasi Wanita. Kemudian juga ada PKK, itu waktu di Garut. Semua bersinergi untuk Hari Gizi kemarin, tetapi tolong karena tadi kita lihat bahwa stunting-stunting baru itu ada pada umur baduta, kita mau pastikan ibu-ibu hamil kita, ibu menyusui kita, baduta kita tercukupi gizinya dengan gizi yang standar, yaitu kaya protein hewani. Jadi tolong tahun ini fokuskan semua edukasi gizi pada segmen khusus tersebut. Lanjut. Nah, Posyandu aktif. Tadi setelah ibu hamil sehat, kita gerakan berikutnya atau paket berikutnya dari 11 itu adalah Posyandu aktif. Nomor 1, dipastikan standarnya. Nah, ini kemarin baru 100 ribuan yang mendapatkan antropometri standar. Sesuai dengan instruksi Pak Presiden, tahun ini kita penuhi semua, syaratnya 2. 1, tolong mengisi ASPAK, Bapak Ibu. Yang kedua, mengirimkan surat permintaan dari Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk pemenuhan antropometri di semua Posyandu. Saya lihat ada kabupaten yang salah ngitung, yang dihitung jumlah desa, bukan jumlah Posyandu. Sehingga pada saat realisasi kurang. Tidak semua Posyandu mendapatkan. Ternyata karena yang dihitung kemarin jumlah desanya, bukan jumlah Posyandunya. Seharusnya jumlah Posyandunya. Jadi kita ingin tahun ini semua kebutuhan antropometri standar terpenuhi. Lalu apalagi untuk Posyandu? Yaitu anaknya dipantau pertumbuhannya. Berapa D per S ya? Berapa yang ditimbang, berapa yang diukur setiap bulan. Nah ini sudah banyak yang di atas 80%, tetapi masih ada yang di bawah 80%. Nah, dari yang dipantau itu, kita harus bisa menemukan yang weight faltering tadi. Ini harusnya ada underweight juga, tapi tidak masuk di sini, nanti kita perbaiki. Yang tidak naik timbangannya ya, kalau di EPPGBM namanya T. Yang T ini ternyata cukup banyak. Jawa Barat ada 1 juta, Jawa Timur ada 1 juta. Nah ini yang sekarang kita mau atasi di hulu, supaya anaknya nggak sampai ke stunting. Ada satu penelitian ya, review, itu mengatakan bahwa 90% anak stunting tidak melalui gizi kurang. Jadi mungkin hanya nggak naik
bulan ini, bulan depan nggak naik. Tapi seperti itu terus, kronis, lalu menjadi stunting. Sehingga kita ingin para kader, para nakes, tolong nakes-nakes di puskesmas, kader-kadernya dilatih supaya ngerti cara plotting, kemudian ngerti cara mendeteksi weight faltering, gizi kurang dan gizi buruk. Kita sebisa mungkin di Indonesia jangan sampai ada anak yang gizi buruk, ya. Kita tangani pada saat weight faltering supaya anak-anak nggak sampai gizi kurang, nggak sampai gizi buruk, dan nggak sampai stunting. Lanjut. Nah, ini posyandu sama ya, tetapi untuk 34 provinsi. Ini capaian kita tahun 2022. Kita masih punya anak-anak gizi buruk yang seharusnya kita jangan sampai punya anak-anak gizi buruk. Lanjut. Ini nanti dengan penguatan di posyandu. Nah, ini masih tentang posyandu aktif. Kenapa kita perlu mendampingi para kader, nakes-nakes tolong turun, mendampingi kader di posyandu, kemudian ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan EPPGBM yang berbeda dengan SSGI. Pada saat saya pergi ke posyandu ini di posyandu Kembangan di Jakarta Barat. Nah, ini yang sebelah kanan dulu ya. Ternyata mengukur tinggi badan bayi, balita, itu nggak mudah. Nah, kemarin kita bertanya kepada BKPK ya, perbedaan EPPGBM dan SSGI, minta tolong dianalisis lanjutan, ternyata ini BKPK sudah mengambil dari SSGI anak-anak yang diukur saat SSGI, ternyata ada daftarnya di anak-anak yang diukur di EPPGBM. Meskipun nggak semuanya matching, tapi kita ambil saja yang anak-anaknya sama. Ternyata di EPPGBM yang paling banyak tidak mendeteksi stunting itu pada anak yang di bawah umur 3 tahun. Nah, mungkin karena di bawah umur 3 tahun itu lebih sulit mengukurnya. Nah, pada saat kita lihat ke lapangan, ternyata memang nggak mudah untuk membuat anak itu kakinya menapak saja, itu ternyata nggak mudah. Yang sebelah kanan ini harus dipegang 3 orang nih supaya benar ngukurnya. Nah, kalau nggak benar, ternyata itu selisihnya bisa 3 cm, bisa 5 cm. Nah, kita miss untuk jumlah anak stunting. Tetapi ini hanya mau menjawab bahwa kader-kader kita perlu didampingi. Nah, titik berat kita nantinya, ini cara ngukur yang benar, tapi titik berat kita ingin lihat nantinya berat badan. Kalau berat badan naik bagus, saya yakin tinggi badan akan tercapai. Tapi kita mau lebih sensitif kepada ketidaknaikan ya, kepada berat badan yang nggak sesuai seharusnya. Lanjut. Nah, nanti ini Bapak Ibu kita akan bisa mendeteksi weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk yang semuanya itu berpotensi menjadi stunting, tapi kita akan cegah supaya yang weight faltering nggak menjadi stunting, yang underweight nggak menjadi stunting, yang gizi kurang nggak menjadi stunting, dan apalagi gizi buruk harus kita treatment. Nah, ini data tahun 2022. Di Indonesia ada 2 juta anak weight faltering, artinya dia berpotensi menjadi stunting, yang underweight 931, dan seterusnya. Nah, nanti semua anak ini perlu dikirim ke puskesmas untuk mendapatkan evaluasi kembali, serta mencari penyebab selain penyebab asupan gizi, yaitu kalau anaknya sakit, kalau anaknya ada terpapar misalnya TB dan seterusnya. Tetapi nanti oleh puskesmas akan diberitahukan bagaimana untuk intervensi weight faltering kita lanjutkan di posyandu. Lanjut. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu saya informasikan, mungkin Dinas Parakabid sudah mengetahui bahwa di dalam DAK non-fisik, kita menaruh DAK non-fisik pemberian makanan tambahan kepada 389 kabupaten dengan fiskal sedang dan rendah, dan ada 125 kabupaten kota yang tidak mendapatkan DAK non-fisik ini karena dengan fiskal yang tinggi, nanti kabupaten kota mampu
membiayai pemberian makanan tambahan untuk bumil kek dan balita bermasalah gizi. Ini adalah nama-nama kabupatennya supaya menjadi perhatian para kepala dinas kesehatan untuk mengadvokasikan kepada kabupaten-kabupatennya. Lanjut. Nah, sekarang rencana kita tahun 2023 yang menjadi sasaran kita ya. Kami ingin sekali karena HB meter sudah dikirim akhir tahun lalu, paling lambat bulan Maret, para remaja putri kelas 7 dan 10 itu sudah dilakukan screening. Karena screening kan seharusnya pada saat masuk sekolah 1 tahun sekali ya, tetapi kita sebetulnya strip yang kemarin dikirim adalah strip tahun lalu, sehingga harusnya awal tahun ini kita sudah screening. Kemudian yang kedua, aksi bergizi mohon dipastikan karena kalau secara nasional, kalau saya tidak salah baru 50% sekolah yang melakukan aksi bergizi. Nah, kita ingin semua sekolah termasuk pesantren juga yang sederajat semuanya bisa melakukan aksi bergizi. Dan kalau bisa bulan Maret sudah semua sekolah. Nah, USG ini pemenuhannya untuk semua puskesmas. Ini targetnya belum diperbarui sesuai dengan instruksi Pak Jokowi, tetapi kami ingin teman-teman di kabupaten kota memasukkan data ke ASPAD supaya kita dapat jumlah yang precise dan juga mengirimkan permintaan. Nah, ini paling lambat pemenuhannya ya, bukan paling lambat permintaannya segera dikirim saja. Dan nanti pelatihan USG seharusnya nanti menyesuaikan. Kemudian, nah ini yang menjadi catatan. Kami sangat kesulitan mendapatkan ibu hamil K6. Karena ibu hamil itu ternyata yang langsung ke puskesmas hanya 20%. 45%-nya pergi ke bidan. Tetapi K1 oleh bidan memang dikirim ke puskesmas untuk periksa lab, juga periksa USG. Tetapi sesudah itu kita agak lost track dengan ibu-ibu sudah lengkap belum K6. Jadi di dalam dak non fisik Bapak Ibu sudah difasilitasi untuk melakukan pembentukan jejaring ANC dan rujukan stunting dengan rumah sakit. Jadi ini tolong di awal tahun jejaring fasilitas ini untuk memastikan bahwa kita ibu-ibu hamil kita itu tertangani dengan baik, itu tolong buat jejaring layanan. ANC saling berjejaring, kalau perlu pakai MOU antara bidan dengan puskesmas dengan rumah sakit, silahkan difasilitasi dan juga jejaring rujukan stunting. Kemudian pemenuhan sarana antropometri ini yang untuk sesudah lahir, kita akan penuhi, ini lebih dari 131 posyandu ya, ini masih belum diupdate sesuai dengan instruksi Pak Jokowi, masih rencana awal tahun kita, tapi kemarin diminta untuk dipenuhi semuanya. Nah, kemudian teman-teman di Gikia sudah menyiapkan video untuk pengukuran standar itu seperti apa, dan nanti akan ada sosialisasi yang cukup masif di awal tahun. Nah, ini kita ingin nanti segera mengikuti di posyandu-posyandu supaya pengukurannya standar dan mampu mendeteksi tadi weight faltering dan seterusnya. Kemudian semua puskesmas dan rumah sakit mampu tata laksana masalah gizi. Ini juga teman-teman di Gikia nanti sedang menyiapkan sosialisasinya. Saat ini masih sangat bervariasi, yang weight faltering nggak diapa-apain, kadang-kadang bebek kurang juga. Nah, ini sebelum di Q1 target kita adalah sosialisasi yang masif, maraton untuk setiap nakes di provinsi. Lanjut. Nah, terakhir ini yang saya harapkan kepada Bapak Ibu semua, nomor 1, sesuai dengan target yang tadi, semua sekolah dan pesantren dan juga yang setingkat SMP SMA dipastikan melaksanakan aksi bergizi. Kemudian semua ibu hamil melaksanakan pemeriksaan kehamilan. Caranya bagaimana? Tadi ada gerakan bumil sehat dan tolong dipastikan jejaring layanan ANC dan rujukan stuntingnya terbentuk di kabupaten-kabupaten Bapak Ibu. Kemudian semua
Puskesmas mampu menangani ibu hamil dengan anemia. Dan ibu hamil kek, ini tujuannya adalah supaya bayi lahir kita bagus, kondisinya tidak ada yang di bawah 48 cm dan di bawah 2.500 gram kalau cukup umur. Tadi kita sudah lihat bahwa lingkaran itu tidak makin besar, tidak makin kecil yang usianya di bawah setahun. Jadi ini kita mesti pastikan ibu hamil kita tertangani dengan baik, termasuk case manajemennya ya, untuk yang anemia maupun yang kek. Nah, desa nanti tolong, kan ini TPPS sudah terbentuk. Kalau ada kebutuhan untuk dukungan ibu hamil, segera dilaporkan kepada tim percepatan penanganan stunting di desa maupun di kecamatan, supaya ibu hamil itu mendapatkan dukungan. Kemudian semua balita dipantau pertumbuhannya, semua posyandu mampu melakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulan. Ini dukungan dari pusat akan diarahkan semuanya supaya tercapai semua ini. Semua kader mampu mendeteksi balita dengan perlambatan pertumbuhan tadi ya, yang weight Walter, underweight dan seterusnya. Semua balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan diberikan intervensi secepatnya. Semua posyandu dan puskesmas melakukan edukasi protein hewani cegah stunting dengan isi piringku segmen khusus. Jadi kita untuk tahun ini tolong khusus memperhatikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk edukasi gizinya. Kemudian yang terakhir, semua puskesmas mampu menangani balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Ini sama dengan ibu hamil. Kalau ada yang balita bermasalah gizi, nah tolong disampaikan juga kepada TPPS desa supaya desa ikut mendukung dalam penanganan balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan itu. Jangan lupa selalu gunakan buku KIA untuk mencatat progres dari pertumbuhan anak-anak kita dan memastikan ibu-ibu hamil kita mendapatkan layanan yang seharusnya. Mohon maaf ini agak panjang presentasinya, tetapi saya ingin memastikan bahwa kita semua berada pada garis start yang sama tahun ini untuk ngebut, karena tahun lalu kita turun 2,8%, tahun ini kita harus turun 4,8%, hampir 5%, supaya kita bisa memenuhi tujuan RPJMN 14% tahun 2024. Hanya punya yang harus ngebut banget adalah tahun ini ya, karena tahun depan ya mungkin kita nggak punya waktu yang cukup banyak tahun depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat atas pemaparan terkait dengan kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting yang tadi telah disampaikan.